Sampai kiamat kurang 2 hari sekalipun, gak bakal banjir Sumatera dinaikin jadi bencana nasional. Lo tahu kenapa? Karena kalau statusnya naik, itu bukan sekadar urusan air, itu urusan siapa yang bakal kebongkar. Dan yang kebongkar itu bukan sembarang orang. Itu orang-orang yang udah puluhan tahun makan dari tanah yang bukan haknya. Orang-orang yang selama ini sembunyi di balik jargon pembangunan, padahal kerjanya ngelucuti isi bumi kayak maling di tengah malam, naikin status banjir. Sumatera jadi rencana nasional tuh sama aja. Kayak narik tirai panggung pas pemainnya lagi telanjang. Begitu tirai itu kebuka, selesai semua kedok. Lo bakal lihat pejabat yang tanda tangan izinnya lebih cepat dari gerak jempol influencer. Lo bakal lihat pengusaha sawit yang HGU-nya nembus sampai daerah yang bahkan penduduk lokal aja nggak pernah tahu itu hutan apa. Lo bakal lihat barisan elit yang selama ini pura-pura nggak tahu padahal mereka yang bikin daerah itu bolong kayak roti dimakan tikus. Ini negara punya pola, bencana yang aman dibesar-besarin itu bencana yang nggak nyentuh uang orang besar. Begitu nyentuh sesuatu yang punya jejak finansial, punya jejak konsesi, punya jejak korupsi, langsung dikerdilkan. Dibikin seolah cuman musibah alam. Padahal alam cuma nendang balik setelah dijarah bertahun-tahun. Kalau banjir Sumatera naik status, pemerintah pusat yang mau nggak mau harus buka data. Buka peta deforestasi, buka izin tambang, buka dokumen sawit, buka semua laporan audit yang selama ini diselam. Dan lo tahu apa yang terjadi kalau semua itu dibuka? Muncul nama-nama yang selama ini kayak dewa. Nggak bisa disentuh, nggak bisa disebut, nggak bisa diganggu. Dan itu yang mereka takutkan. Karena kalau statusnya nasional, pertanyaannya otomatis berubah. Bukan lagi kok bisa banjir, tapi siapa yang bikin hutan disilet habis. Bukan lagi curah hujan tinggi, tapi mana peta konsesi yang numpuk kayak sarang laba-laba. Bukan lagi ini bencana alam. Tapi mana laporan reboisasi yang dananya habis tapi pohonnya nggak pernah nongol. Begitu pertanyaan ke arah situ udah. Itu game over buat banyak orang. Dan lo bayangin kalau sampai banjir ini dianggap nasional. Berarti BNPB harus ngomong apa adanya. KLHK harus ngaku seberapa parah kerusakan sungai dan hutan. SDM harus buka dokumen tambang yang udah jadi rahasia umum tapi pura-pura nggak ada. Pemerintah daerah harus jelasin kenapa izin bisa keluar lebih cepat dari hujan. Dan semua itu ngebongkar sistem yang udah busuk dari akar sampai pucuk.